Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sahibul kifayah daripada keluarga besar Ibu Dwi, yang mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah ta'ziah yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ini hujan lumayan kedengaran ya? Kedengaran gak di dalam? Ya, jangan sampai beradu. Suara hujan, suara ibu-ibu, suara bapak-bapak, suara ustadznya nggak kedengeran. Baik, dalam kesempatan pagi hari ini saya dimintakan tema tentang kematian. Bu, udah siap mati belum? Bapak siap mati, Pak? Hah? Bapaknya diam, ibunya diam. Berarti nggak pada mau mati ya? Ya. Kematian itu adalah sebuah kepastian. Ya, artinya apa? Semua kita pasti mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dengan jelas, tegas. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh kamu Muhammad mati dan semua kalian juga pasti mati. Yang enak bagaimana, Pak? Pengen bapak atau ibu yang duluan mati atau saya yang duluan mati? Bu, bapak pengen duluan mati, kasihan ibunya jadi janda. Ya, pokoknya kita berharap di balik sebuah peristiwa kematian, kalau kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah matinya husnul. Ada nggak kira-kira manusia yang bisa hidup kekal abadi? Nggak ada. Semuanya tinggal nunggu giliran mati. Semua manusia pasti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu pun manusia yang bisa hidup kekal abadi. Bahkan lebih jelasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas katakan, wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khulda
afa immita fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Tidak satupun manusia yang aku hidupkan dengan kekal abadi, kata Allah, sebelum kamu Muhammad hadir. Apa imita fahumul khalidun. Apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan tuh yang namanya mati. Lagi Bu, pertanyaannya, siap mati Bu? Bu, pagi-pagi udah bicara mati. Iya. Halo, siap mati belum? Belum. Persiapkan kematian kita. Semua kita nggak bisa lari dari yang namanya kematian. Manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, juga dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada satupun manusia yang bisa lari dari peristiwa yang namanya mati. Kul, katakan Muhammad, innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Udah biasa tikus lewat kalau hujan mah. Ya, ada iklannya Pak. Kul, katakan Muhammad, innal mautalladzi tafirruna minhu, yang kamu lari dari peristiwa yang namanya kematian, fa innahu mulaqikum, kematian itu maka akan menjumpai dirimu. Siapapun kita, yang ganteng mati, yang cantik mati, apalagi yang peot. Bu, nggak bisa kita lari dari peristiwa yang namanya kematian. Kalau bisa Pak Ustadz, mati saya udah ganteng, punya istri banyak, duit banyak, udah pergi haji, ya udah tenang deh itu semua, boleh deh mati. Ya Pak, udah siap belum mati Pak? Bu, udah siap mati belum? Ibu jangan dulu mati. Biarin ibu punya suami ganteng, soleh, ngasih uang belanja 50 juta rupiah. Ya Bu, tuh udah amin ditanam, baru dia boleh mati katanya. Ya. Kul innal mautalladzi tafirruna minhu, katakan Muhammad, yang kamu lari dari peristiwa yang namanya kematian, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan menjumpaimu. Artinya apa? Nabi Muhammad nggak bisa lari dari yang namanya kematian, apalagi umatnya. Ada nggak Bu kira-kira orang yang mau mati lari? Bu, ada yang nungguin kabur semuanya, betul? Ya, artinya apa? Kelemahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kita manusia yang akan dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya kita akan menjadi lemah, dilemahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada saatnya ajal tiba, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, apabila ajal itu telah tiba, dia telah datang kepada kita, maka nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, semua pasti mati. Ya Allah kirim, persoalannya lagi-lagi, udah siap mati belum? Bu, udah siap mati belum? Jangan Pak Ustadz belum siap. Ya, inilah hari ini kita belajar dari sebuah peristiwa yang namanya kematian. Fa innahu mulaqikum, maka kalian akan menjumpai itu yang namanya kematian. Untuk apa semuanya? Fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, maka kalian akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Tuhan yang maha nyata, dialah Tuhan yang maha tahu tentang hal-hal yang gaib. Kita akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa semuanya? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun,
tubuh. Nanti orang yang lagi mau mati dalam peristiwa najak ngap-ngapan tuh nggak bisa lari, ya. Di semuanya akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka kami akan persaksikan kepada Allah semua rangkaian aktivitas amal perbuatan hidup manusia waktu hidup di alam dunia. Ini kita nggak bakalan bisa sanggup, ya, karena CCTV gede, layar lebar Allah udah bukan lagi mabar waktu itu, ya, bukan mabar lagi. Waktu akan dimatikan manusia itu akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Layar yang lebar, setiap amal perbuatan manusia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pernah marahin laki, dilihatin sama malaikat. Bu, minta duit sama laki, ngejerit, dilihatin sama malaikat. Laki juga begitu, mau kawin lagi diam-diam, dilihatin sama malaikat. Sekecil apapun perbuatan manusia maka akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa, Bu? Intinya kita butuh persiapan menjelang kematian kita. Kalau manusia itu dimatikan nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita berharap husnul khotimah matinya, betul? Kenapa? Karena manusia yang mau mati nanti, dengerin itu. Manusia kalau mati nanti ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya akan dipendam di dalam buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau ibu mati ada yang dibawa nggak, Bu? Bu, hati-hati loh. Kalau lagi ustadz ceramah jangan banyak ngobrol. Woi, jauh-jauh udah dateng, udah ngomong di depan, udah ngomong juga. Ya nggak ada ilmunya nanti. Tahu malaikat maut datang gimana? Ya, orang lagi ngaji daripada ngobrol, malaikat maut lewat, repot bentar. Bu, dengerin dulu ya, walaupun 1 jam ya. Insya Allah. Ntar HP lagi main lagi, ntar gampang. Ya. Manusia mati, ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasadnya dipendam di dalam buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang bakal bisa dibawa. Ibu punya harta yang banyak, rumah yang megah, rumah yang mewah, mobil yang banyak begitu, nggak bakalan dibawa. Ya, apalagi ibu punya suami ganteng, mau nggak kira-kira tuh suami diajak ikut ke dalam kuburan? Bu, kira-kira mau nggak? Yang ada juga ibu belum mati tuh laki udah ngeliat perempuan yang lain. Betul nggak? Betul nggak? Emas yang ibu pakai ibu mati ditinggalin nggak? Buat siapa? Buat suaminya, dikasih istri barunya. Artinya apa? Dunia yang begitu mewah, perhiasan dunia yang begitu banyak, megah mewah, semuanya akan ditinggalkan oleh kita. Orang-orang yang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap mati apa belum? Pak Ustadz kalau gitu nggak usah ngumpulin harta. Ya enggak juga begitu kali, karena kita hidup di alam dunia. Ibu tuh harus wajib punya harta, kalau perlu punya emas. Karena perempuan kalau nggak punya emas, Pak, nggak dikasih emas sama lakinya, itu gampang lupa. Beneran. Kalau laki kan haram hukumnya pakai emas. Ya. Bayunabbiukum bima kuntum ta'malun, akan dipersaksikan amal perbuatan kita. Makanya manusia yang mati nggak bawa apa-apa dari kehidupan dunianya. Dia hanya bawa jasadnya, dia hanya membawa amal perbuatannya. Bu, kalau matinya husnul khotimah enak. Ya, itu dinampakkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kalau orang yang ingkar, yang kafir, nerakanya Allah yang dinampakkan waktu mau mati. Bu, udah siap mati belum? Ibu belum siap mati, bapak juga belum siap mati, tapi wajib untuk mempersiapkan diri dalam hal menjumpai yang namanya kematian.
Nanti manusia mati, ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman naik ruhnya, disambut oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ruh siapa? Begitu wangi, karena dia adalah orang-orang yang beriman, bertransaksi amalan-amalan soleh, dipuji sama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara jasadnya kita tuh kalau udah mati dipendam di dalam buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan alam barzah, alam kubur. Alam kubur lama bu waktunya. Kenapa? Karena kita ambil patokan hari ini, manusia yang mati sejak zamannya Nabi Adam itu kira-kira udah bangun belum? Apalagi tetangga ibu yang mati kemarin, ya, yang lama aja mati belum bangun-bangun sampai sekarang. Bangunnya mereka orang-orang yang mati nanti kalau sudah ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil alaihi. Bu, kita mah bisa melihat, oh kuburan toh seperti itu, cuma sebatas gundukan tanah. Betul? Betul nggak? Sementara alam barzah itu apa kata baginda Rasul? Alam kubur apa kata baginda Rasul? Al-qabru awwalu min manazilil akhirah. Wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Nih perhatiin, gak main-main. Siapapun kita kalau mati masuk di alam kubur akan merasakan waktu yang begitu panjang. Mau beriman, mau ingkar sama Allah, proses alam kubur akan terjadi. Kalau dia banyak maksiat, ada azab kubur di dalamnya. Mau yang beriman kek, mau yang nggak beriman kek, tetap ngerasain alam kubur. Berjumpa sebelum berjumpa dengan alam akhirat, yaitu neraka jahanam atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengerin, ya, jangan banyak bercanda kalau lagi ngaji. Ya, ntar mudah-mudahan pulang dari sini dapat dapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nemu duit segempok. Amin ya rabbal alamin. Al-qabru awwalu. Yang namanya alam kubur itu tempat pemberhentian awal, pos awal dari apa? Mimmanazilil akhirah, dari pos-posnya menuju alam akhirat. Nih pesan dari baginda Rasul, wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu. Maka siapa orang yang selamat dalam alam kuburnya, dia akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia di alam akhirat. Wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Maka siapa orang yang enggak selamat dari alam kuburnya, dari pos awalnya, dari pemberhentian awalnya, maka dia tidak akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pos-pos menuju alam akhirat. Kira-kira Bapak Ibu pengen selamat nggak di alam kubur? Woi, ditanyain. Kalau kita mau selamat, maka kerjakan ketaatan. Nilai dari sebuah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disuruh sholat, berangkat sholat. Yang laki berangkat ke masjid, sholatnya berjamaah di masjid. Woi bapak-bapak, woi, sholatnya di masjid. Kalau di rumah bapak jadi bapak yang soleha nantinya. Ya, enggak ngatain, ya, cuman ngasih tahu biar kita nih dapat kebahagiaan semuanya. Ibu diperintahkan sholat, puasa, ngaji, baca Quran. Kenapa? Karena proses alam kubur itu begitu banyak, begitu panjang waktunya. Maka yang mampu menyelamatkan kita dari semua keadaan di alam kubur adalah amal perbuatan soleh kita. Quran yang kita baca, dia akan datang menjadi syafaatul Quran. Sholat yang kita kerjakan akan menjadi syafaatul sholat. Tuh di alam kubur.
Ya, kelihatannya kan alam kubur sempit, ngap ya. Udah gitu ditendet lagi kita. Ya, orang-orang yang biasa mengerjakan amalan soleh akan datang. Ya, namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh puasa kita pahalanya akan mampu menolong kita. Bacaan Quran yang kita baca akan mampu menolong kita. Salat yang kita kerjakan akan mampu menolong kita. Waktu hidup kita di alam kubur, semuanya ada proses, Bu. Dan mampu yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur adalah amal perbuatan kita. Paham sampai di sini? Insya Allah. Sampai jam berapa ini ceramahnya? Ini udah 20 menit. Terus gak? Hah? Terus lagi? Ya, Pak Ustadz biasa mau 2 jam, mau 3 jam silakan. Yang penting ada yang mau denger aja. Ya, dengerin ya. Dengerin, insya Allah ya. Proses alam kubur begitu panjang. Ini adalah proses awal. Ya, yang namanya alam barzah. Nanti manusia sudah mati semuanya. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat Israfil alaihissalam, tiup tuh wahai malaikat Israfil, sangkakala pertama ditiup, gitu. Contoh, Ibu, enggak begitu bunyinya kali Pak Ustadz. Itu wallahu alam bisawab. Ditiupkan sangkakala pertama, wa nubihu bisuri faidahum min azdasi ila rabbihim yansilun. Ditiupkan sangkakala pertama, mati tuh manusia, rebah semua manusia, enggak ada lagi yang hidup. Presiden mati, ya, dipendam di dalam tanah. RW mati, apalagi RT, majelis taklim kaum ibu yang jadi keduanya mati semua pokoknya dah. Nih kita yang hadir semuanya mati, semuanya mati. Semua kondisi manusia itu antah berantahnya nggak jelas. Semua makhluk hidup dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ketika diperintahkan lagi sangkakala yang kedua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditiupkan oleh malaikat Israfil alaihissalam, lantas semua yang namanya manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Ya, wa nufihu bis-suri faidahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Mereka bergerak cepat kepada Tuhannya. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina. Tuh orang-orang kafir ngomong begitu, Bu, di alam kubur orang kafir bilang, siapa nih yang ngebangunin gue dari alam kubur? Gue lagi tidur enak-enak, lagi nyenyak-nyenyak. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina. Itu surat apa, Bu? Surat Yasin. Tiap hari baca Yasin kagak hafal. Ya, ayat ke-51, Bu. Hada ma wa'adar rahman. Nih, tadi orang kafir udah bingung ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, masuk alam yaumil masyar, dikumpulkan tuh kucar-kacir, bentuknya seperti laron, Bu. Dia terbang sana jatuh mentok, terbang sini mentok. Itu proses orang-orang kafir ketika dibangkitkan dari alam kuburnya. Sementara mereka orang-orang yang beriman, hada ma wa'adar rahman. Inilah apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami, yang diperjanjikan oleh Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih orang-orang yang beriman model kayak kita nih, insya Allah ya akan dikumpulkan lagi kembali menuju Allah, ila rabbihim yansilun, bersama dengan siapa? Min dzurriyyatihim biimanihim, bersama dengan istri dan anak-anak yang soleh. Enak kan, Bu, kita gandengan tangan sama suami yang ganteng, yang soleh, anak-anak yang soleh-soleha, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada, Bu, kalau orang yang sudah mati, manusia yang telah mati, lantas kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuh modelnya macam-macam. Ya kita percepat aja deh, mudah-mudahan targetnya selesai. Ya, masih mau dengar gak, Bu? Insya Allah ya. Jangan ada yang gerutuan ya kalau lagi dengerin ceramah ya. Soalnya yang gerutuan gak dapat pahala nanti. Jangan dikasih besek, Bu. Ya, perhatikan, ada manusia, sekelompok manusia yang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya itu nggak punya tangan, nggak punya kaki. Bu, udah lihat belum manusia kayak gitu?
Udah lihat belum? Dia bangkit dari alam kuburnya nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ini adalah potret manusia yang waktu hidup di alam dunia dia tuh jahat sama setetangga. Oh, ada tetangga kepo, ya, ada tetangga punya ini puring, ya. Ini model orang yang kayak gini, jahat sama tetangga, hidup di alam kubur, lantas kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak punya tangan, nggak punya kaki, karena dia jahat sama tetangganya. Nggak ada hidup yang rukun. Ini kira-kira rukun nggak hidup di sini? Insya Allah ya guyup ya, buktinya pengajian rame terus, ya. Jalin hubungan erat silaturahim, Bu. Ya, karena hidup dengan bertetangga saling menjalin hubungan silaturahim indah dan bahagia. Karena ini adalah perintah dari Allah. Hati-hati loh, makna silaturahim itu luar biasa. Ini kalau dipaparin terlalu panjang, saya ambil menyimpulkan satu aja. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang silaturahim. Apa kata Allah? Wallazina yasiluna ma amarallahu bi ayyusolat wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Nih perhatikan, dan orang-orang yang diperintahkan untuk menghubungkan tali silaturahim. Ini model kita nih, datang bertetangga, assalamualaikum, dapat pahala rahmat, berkah, diampuni dosanya, dikasih rezeki yang luas. Allah karim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, dan orang-orang yang menghubungkan tali silaturahim. Kenapa mereka berhubungan silaturahim? Karena dua hal. Nih terkait dengan kematian. Yang pertama, wa yakhshawna rabbahum, karena mereka takut sama Tuhannya. Kita adalah orang-orang yang beriman karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari setiap individu manusia ketika hidup bersosialisasi, maka pasti ada interaksi, ada dosa dan salah di dalamnya. Betul apa betul? Kan kita nggak pengen setelah dibangkitin muka yang satu ke sana, muka yang satu ke sana. Ya, ketika diperjumpakan dengan Allah, urusan dan masalah dunia dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita takut kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan yang seadil-adilnya memberikan sidang buat kita nanti. Lantas yang kedua, ya wa yakhafuna su'al hisab. Orang-orang yang menjalin hubungan silaturahim itu karena mereka takut dengan su'al hisab. Su' yang buruk waktu hisab, ya. Su' artinya buruk waktu dihisab, waktu dihitung amal perbuatan kita manusia. Nih kita nggak kepengen. Makanya ketika dimatikan manusia, ada manusia yang bangkit dari alam kuburnya, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Maknanya apa? Kita diperintahkan oleh Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Perbaiki hubungan Allah dengan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbaiki pula hubungan kita dengan sesama manusia. Yang kedua, ada kelompok manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukanya monyong seperti babi hitam, seperti babi hutan. Nauzubillah min dzalik. Ibu tahu babi ganteng? Babi ganteng gak sih? Ya Allah, babi hutan hitam monyong lagi. Nauzubillah min dzalik. Siapa mereka? Mereka adalah potret manusia yang waktu hidup di alam dunia nggak pernah sholat, ngebangkang sama Allah, maksiat sama Allah, berani ninggalin sholat. Ada di sini orang yang ninggalin sholat? Bu, jangan ya Bu ya, karena sholat patokan kita orang-orang yang beriman. Bu, ini orang-orang yang berani ninggalin sholat, ya Allah karim. Ya, waktu di alam dunia, ketika dia mati, dia diazab di alam kuburnya. Ibu buka Quran surat As-Sajdah ayat yang ke-21. Ini bukti nih buat orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Ya, maka kami akan persaksikan azab yang lebih dekat. Maknanya adalah azab di alam kubur. Orang yang berani meninggalkan sholat waktu matinya. Ini pernah kejadian di zamannya Rasulullah SAW. Anak muda yang nangis lantaran bapaknya mati, nggak diurusin sama tetangganya. Kenapa? Karena wajahnya berubah menjadi babi hutan.
Males tetangga yang kayak gitu ngurusin. Ibu mau ngurusin jenazah mukanya muka babi? Nggak mau kan ibu? Ya, wala nuziqannahum minal azabil adna, maka kami akan persaksikan tuh manusia yang berani ngebangkang, manusia yang berani berbuat maksiat, manusia yang berani meninggalkan sholatnya, mukanya seperti babi. Diperintahkan oleh Allah yang namanya ular untuk menerkam, untuk memangsa, untuk mencaplok, memakan manusia yang berani meninggalkan sholat. Itu siksa azab di alam kubur, ya, dunal azabil akbar. Dan pada saat berjumpa dengan alam akhirat, dia akan berjumpa dengan azab yang lebih besar. Nauzubillah min zalik. Ya Bu, ini kalau dipaparkan kepanjangan lagi. Masuk pada hal yang ketiga. Ada manusia yang ketika dibangkitkan di alam kuburnya, perutnya gendut, buncit, keluar api, keluar nanah, keluar darah. Ini Pak Ustadz nakut-nakutin? Bukan. Ya Bu, jangan Ibu. Kalau saya cerita gini, udah pasti takut. Saya aja takut, beneran Bu. Siapa mereka? Mereka adalah potret manusia yang nggak bayar zakat. Suami punya gaji, punya penghasilan 100 juta, keluarin dulu tuh, ya, 2,5%-nya. Umpama gaji suami 5 juta, keluarin dulu 2,5%-nya. 1 juta cuman 25.000 kali 5 juta, 2,5% cuma 125.000. Keluarin dulu tuh, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, ada hak orang lain. Kenapa Bu kita wajib untuk mengeluarkan zakat? Karena rezeki hakikatnya Allah yang kasih. Wa bis samaa'i rizqukum, di atas langitnya Allah, Allah kasih kita rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, di buminya Allah kita juga dikasih rezeki. Cuma implementasi rezeki kita maknani duit gitu ya Bu. Suami ibu ganteng, rezeki. Suami ibu soleh, rezeki. Anak ibu cantik, soleh, rezeki. Hidup kita bisa bertetangga seperti ini, rezeki. Kita bisa datang dalam majelis ini, rezeki. Rezeki itu adalah sesuatu yang baik, bermanfaat untuk kita dan orang lain. Insya Allah. Nih, ya, perhatikan yang terakhir. Udah lumayan, belum 1 jam Pak. Ya. Yang terakhir yang perlu menjadi sebuah catatan, ada manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mukanya berseri-seri laksana bulan purnama. Nih, mudah-mudahan kita semuanya nih, ya, bangkit dari alam kubur, cahayanya luar biasa. Ya Allah, pengen nggak? Pengen nggak kira-kira? Perhatikan, ya, manusia yang bangkit dari alam kuburnya wajahnya berseri-seri. Ya Allah, terang banget. Ya, ketika dibangkitkan dari alam kuburnya wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, ini siapa nih? Ya, ini adalah potret manusia yang ketika hidup di alam dunia dia mampu mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, dan ketika dia sebagai orang tua dia mati, lantas tu anak min dzurriyyatihim biimanihim, mengikuti jejak langkah kaki jejak keimanan orang tuanya. Dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya yang telah mati. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan dalam satu ayatnya, nih pukulan buat kita nih, pembelajaran penting buat kita. Nanti kita mati, semua kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap leher kita akan digantungkan tentang catatan amal perbuatan kita. Ibu percaya nggak kira-kira? Bu, percaya nggak kira-kira? Percaya nggak maksudnya? Percaya. Nanti ibu buka Quran di rumah, lihat surat Al-Isra. Nih pembelajaran penting buat kita semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Ya, wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Nih, ayat ini menjadi sebuah pembelajaran penting buat kita. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap kita manusia akan dikalungkan pada lehernya tentang catatan amal perbuatan kita. Bu, ibu punya diari waktu hidup, betul nggak?
Seneng Mbak kalau ngelihat catatan yang mesra-mesra, yang indah-indah waktu Teri dulu. Bu, waktu lagi punya cem-ceman. Bu, ya Allah, hari ini cintaku begitu indah. Kangenku sama Kakang Mas. Ya Allah, bulan menjadi saksi atas cinta kita. Berat ya. Ini nanti kita akan dikalungkan catatan amal perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'irahu bi unuqi. Lantas kemudian apa kata Allah? Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah yalqahu kitaba yalqahu mansura. Semua kita nanti ketika Allah gelar hari kiamat akan dipersaksikan dengan kitab Allah yang dibuka lebar. Semuanya terlihat dengan jelas. Lantas apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-14 dalam surat Al-Isra? Iqra kitabak, baca tuh kitab, kafa binafsikal yaum alaika hasibah. Semua kita akan baca sendiri tentang catatan amal perbuatan kita. Ya, suruh baca Bu, muhasabah sendiri. Nih sebelum dimuhasabah nanti di yaumil kiamah, nih hisab kita waktu diri kita masih hidup di alam dunia. Udah bikin evaluasi aja dah, catatan. Ya Allah, tahun 2024 saya kok malas banget baca Quran. Evaluasi Bu, 2025 harus semangat baca Quran, apalagi besok bulan Ramadan. Ya Bu, harus lagi semangat dalam ketaatan kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah bilang Iqra kitabak, baca tuh kitab. Ya, dibaca tuh kitab oleh kita nanti. Nah, orang-orang yang bangkit dari alam kuburnya, ketika Allah katakan Iqra kitabak, baca tuh kitab, dia baca. Kapasitas hidup orang manusia ya, manusia hidup di alam dunia itu 60-70 tahun. Ketika dia baca, ternyata umurnya jadi 1000 tahun. Dia tersenyum dan tersenyumnya memancarkan cahaya seperti bulan purnama. Makanya ada manusia yang ketika bangkit dari alam kuburnya dia bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Tersenyum. Apa kata Allah? Kenapa wahai bulan bin bulan? Aku bingung, aku heran wahai Allah. Dulu hidupku di alam dunia padahal cuma 60-70 tahun. Ketika buku catatan amal kau berikan, aku terlihat berusia 1000 tahun. Apa penyebabnya Bu? Nih hadis Nabi Rasulullah SAW dalam satu makna hadisnya menegaskan bahwasanya ada orang tua yang mati, lantas kemudian anaknya di alam dunia yang masih hidup, dia seringkali berdoa dengan satu kalimat doa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, ampuni dosaku, ampuni ya Allah dosa kedua orang tuaku ya Allah. Saya kasih mereka, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Tubuh. Kalau hari ini ibu jadi orang tua, ajarkan anak-anak ibu dengan kalimat doa seperti itu. Minimal ibu ajari tuh lafaz bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Setiap anak ibu mengucapkan lafaz basmalah, itu pahalanya nyambung terus. Ya, apalagi ibu bisa ngajarin Fatihah kepada anak. Jangan kasih guru kalau bisa. Ya, kalau bisa kita nih memang sih automatically udah secara otomatis apa yang dikerjakan oleh anak, pahalanya akan ngalir kepada kedua orang tuanya. Ketika seorang anak itu berdoa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini masih hidup anak. Orang tuanya yang sudah mati itu menjadi ampunan dosa buatnya, rahmat yang bertubi-tubi. Makanya ada kuburan di mana orang ketika disiksa berhenti itu siksa. Kenapa? Karena doa anaknya. Allah karim. Kalau hari ini kita menjadi anak dan orang tua kita telah mati, perbanyak baca doa itu, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah itu aja ya, udah 40 menit nih ya, biar kita cepet-cepet makan ngopi nih Pak Ustadz ya. Nanti kalau ibu kurang puas disambung lagi, undang aja lagi, insya Allah. Udah kalau kelamaan dapat nasihat juga nggak boleh, kata baginda Rasul ya, nggak mudeng nanti ya.
Insya Allah mudah-mudahan apapun yang kita pelajari hari ini menjadi sebuah catatan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada dosa, mudah-mudahan kita nih semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila khusus untuk Bapak Wiji Harjo ya, bin Bulan Budi Prasetyo, adik daripada Bapak Wiji Harjo ya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua kita, keluarga besar kita yang telah meninggal dunia, meninggalkan kita, semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli kubur minal muslimin wal muslimat, semuanya dengan lafaz dan doa kita, dengan bacaan suratul Fatihah dan bacaan Yasin tahlil dan yang lainnya, menjadi sebuah wasilah hadirnya ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, dan semua kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses selamat dunia akhirat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama sekali lagi Pak, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk keluarga besar daripada Bu Dewi Budi Rumiasi. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terima semuanya dari amal ibadahnya, dan Allah jadikan iman Islamnya sebagai benteng yang kuat menuju ke nilai-nilai sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم فلك الحمد يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بالحلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى يا الله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أبدك المرحوم Bapak Wiji Harjo bin Bulan, Bapak Budi Prasetyo bin Wiji Harjo. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi membacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah jadikan berkah bulan Rajab untuk kita, Allah jadikan berkah bulan Sya'ban buat kita, dan insya Allah kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. دعوهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام آخر دعواهم alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pengajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih.